mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung kepada hikamnya Ibn Athaillah Sakandari. Hikamnya hari ini panjang sekali. Ini hikam terpanjangnya, hikmah terpanjang. Hikmah yang ke-16. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dini wad dunya wal akhirati. Amin. Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'in. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bicara tentang iman kepada Allah. Untuk bagi ashabul arbabul uqul atau ulin nuha, orang yang menggunakan akal cerdasnya berfikir. Kemarin sudah kita bahas filosof, lihat. Di saat melihat semesta, mereka pada kesimpulan bahwasanya ada yang menciptakannya. Sesuai dengan apa yang diyakini ahli iman. Semua ada yang menciptakannya. Artinya, ciptaan Allah ini akan menghantarkan bagi orang yang berfikir untuk bisa kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, jangan sampai ciptaan ini menjadi penghalang kita untuk kenal Allah. Sebab kalau kita menggunakan akal pikir kita, justru ciptaan inilah yang menjadikan kita bisa kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai yang semestinya menjadikan kita kenal malah menjadikan hijab pembatas antara kita dengan Allah. Dan alangkah banyaknya manusia tertipu yang semestinya dunia ini kendaraan menuju kepada Allah, akan tapi ternyata dunianya menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Tertipu dengan dunianya, asyik dengan dunianya, sehingga dia terhenti kepada dunia, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengherankan jika ada seorang hamba yang semestinya dunianya ini untuk sampai kepada Allah. Karena ingat kemarin sudah kami sampaikan, tidak ada sesuatu dari dunia yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba kecuali karena Allah menghendaki kemuliaan kepada hamba tersebut untuk menjadikan dunia dan apapun yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberi kekayaan sesungguhnya Allah telah memberikan bekal untuk meluncur dengan cepat kepada Allah. Yang diberi kekuasaan pun demikian, yang diberi kekuatan pun demikian. Tapi yang menjadi masalah, menjadi problem besar adalah yang karunia Allah harta yang semestinya bisa digunakan meluncur menuju ridha Allah, akan tapi justru menjadi penghalang. Dia tertipu dengan dunianya, dia bermaksiat kepada Allah, dia menggunakan dunianya untuk kesenangan yang tidak menghantarkan kepada kebahagiaan di akhirat. Ini banyak orang tertipu. Maka kaifa yatasawwaru, ini mengherankan, bagaimana akan terbayang ayyahjubahu syai'un, akan terhalang, ayyahjubahu syai'un, akan menghalangi seorang hamba itu sesuatu. Bagaimana dunia itu akan menjadi penghalangmu kepada Allah? Wa huwa alladhi adhara kulla syai', padahal Allah lah yang menjadikan semuanya ini tampak. Kok bisa kamu lupa kepada Allah gara-gara dunia yang Allah berikan kepadamu? Padahal yang memberikan dunia kepadamu adalah Allah. Setelah Anda mendapatkan hadiah, Anda tidak pernah pengen tahu siapa memberikan hadiah. Oh, hanya menikmati bagusnya hadiah. Bahkan tidak rindu untuk berterima kasih kepada yang beri hadiah. Anda tertipu. Mestinya Anda renungi, berpikir siapa yang memberi hadiah, kan begitu. Yang memberi hadiah ini, yang memberi adalah Allah, kan begitu. Yang memberi dunia adalah Allah, memberikan kekuatan kepada kita Allah. Maka jangan sampai kita lupa kepada yang memberi gara-gara pemberiannya. Terlena. Ada orang ngasihkan kepada Anda sesuatu uang, lalu ada, oh bagusnya, orangnya di depan Anda masih Anda biarkan, enggak pakai sopan santun, enggak ucapkan terima kasih. Wah bagusnya, Masya Allah. Ah, kurang ajar benar nih orang. Kamu kenal enggak dengan ini? Enggak. Kurang ajar. Yang ngasih kamu adalah itu. Ini gambaran saja urusan dengan manusia. Dengan Allah pun demikian. Jangan sampai dunia, semesta, kekayaan, pangkat yang Allah berikan kepadamu ini menjadi penghalang. Karena apa? Yang memberikan pangkat kepadamu siapa? Allah. Yang memberikan harta kepadamu siapa? Allah. Maka ini dikatakan kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un. Gimana kebayang bagi orang yang berfikir itu?
Gimana bisa membayangkan orang berpikir itu kalau yang namanya dunia ini menjadi penghalang antara dia kepada Allah? Karena orang berpikir cerdas tahu dunia ini dari Allah. Enggak boleh jadi penghalang. Kaifa yatasawwaru, yang kedua adalah bagaimana kebayang ayah jubahu syai'un, segala sesuatu menjadi penghalang. Wa huwallazi dhahara bikulli syai', Allah dhahar bikulli syai', Allah tampak bikulli syai', bersama segala sesuatu. Artinya begini, orang yang cerdas berpikir menggunakan akalnya, lihat, dia melihat rapinya semesta. Kalau orang cerdas, kalau Anda melihat jarum jam berputar itu, Anda cerdas, orang berpikir, apakah cukup mengagumi, oh setiap menit tik 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 putar? Hanya Anda memikirkan tentang berputarnya jarum, ada angka-angkanya. Anda tidak cerdas, Anda tidak ngerti, bukan itu tujuannya. Ada jarum, di dalamnya ada mesin bergerak, tik 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 bunyi, kemudian berputar jarumnya. Ini tujuannya untuk apa sih? Bukan untuk kau cermati, oh angkanya ada 1, 2, lo itu 12, 11, wah kamu sakit. Ada yang dimaksud dari ini semua, yaitu menunjukkan waktu. Semuanya orang tahu itu. Nah ini Pak, jadi semua, jadi yang kalau kita melihat jam itu dengan gerakan di dalamnya, macam-macamnya, bintik-bintik, ini semua ada maksudnya. Ada maksudnya dari ini semua. Jadi setiap dari 12 ke 1 ini ada 5 barit, itu ada maksudnya semuanya. Dan semua di dalamnya itu ada jarumnya, ada pirnya, ada semuanya, itu ada maksud. Maksudnya sederhana, yaitu apa? Untuk menunjukkan waktu. Nah kalau Anda tidak sampai kepada pemahaman untuk menunjukkan waktu, nggak ada artinya itu bunder, ada angkanya, saya bisa buat. Nah sama, di saat seorang cerdas melihat semesta ini, berputarnya alam dan sebagainya, kemudian segala macam yang kita miliki, kok ada mata ini, ada bulu depan bulu mata ini, coba dicukur, bulu matanya dicukur, mata sudah tidak enak. Karena Allah ciptakan ada maksud itu semuanya. Tapi ingat, jangan salah, bukan Allah itu ingin melakukan sesuatu ada sebabnya. Ini namanya illah al-ghaiyah. Ada sebagian orang yang salah memahami tentang makna ini. Jadi Allah itu kalau ingin melakukan sesuatu karena didorong oleh hajatnya. Oh tidak begitu. Artinya kita memahami bahwasanya semesta yang rapi ini, ya, yang rapi ini, kemudian matahari, bintang, lihat matahari terbit pagi hari untuk menumbuhkan tumbuhan agar dedaunan nanti bisa dengan matahari agar semakin. Kemudian kalau kita pergi ke taman bunga, Anda melihat Masya Allah bunga yang semerbak wangi. Dari mana Anda bisa menemukan wewangian tersebut? Coba Anda ambil bunganya lalu Anda hancurin, malah busuk baunya, bau nggak enak, bau langu, bau nggak enak. Dari mana bau wangi itu? Lihat, siapa yang membuatnya? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lihat kita di lautan bagaimana, nggak pernah ada yang ngasih makan, tapi ternyata kok ada ikan kecil, kemudian ikan kecil makan ikan besar, semuanya ini lihat ada aturannya. Semua di dalam diri kita, tubuh kita ini semuanya dan dibuatnya ini semua. Kok bisa rapi? Matahari berputar mengikuti garis edarnya, nggak benturan dan sebagainya. Nggak benar kalau orang mengatakan itu kebetulan. Oh, kebetulan mata saya, alis saya di sini, kok kebetulan semua orang alisnya di situ. Allah yang punya kehendak menciptakan seperti itu. Jadi kalau kita seperti ini, kemudian bulan, bintang, itu tentu ada yang mengatur, ada yang membuatnya. Jangan seperti sebagian orang yang mengatakan itu ada, bukan sebagian orang, ada orang yang tidak paham, ateis yang mengingkari adanya sang pencipta. Itu semua karena kebetulan. Lagi-lagi dia tidak paham tentang kebetulan. Pernah kami contohkan di sini, orang main badminton saja, kalau dia melempar koknya kena net lawan, kemudian masuk ke wilayah lawan, itu dapat poin 1. Kalau saya bisa melakukan 15 kali, saya jadi juara. Biarpun pemain internasional pun kalah dengan saya. Kalau saya bisa membuat setiap saya melempar kok kena net, kemudian masuk ke sana, dapat poin 1. Mereka nggak bisa ngelawan saya. Tapi kan kalau namanya kebetulan, kejadiannya berapa? Sekali, 2 kali. Kalau 5 kali berturut, 15 kali berturut, nggak kebetulan lagi. Ini ribuan kali matahari berputar.
dan tidak benturan masih dikatakan apa namanya? Kebetulan. Enggak mungkin, berarti ada yang mengatur lah. Ini alladzi dhahara bi kulli syai'. Jadi segala sesuatu ini kalau kita renungi akan menghantarkan kepada kesadaran bahwasanya ini ada yang ngatur. Ada yang menumbuhkan bunga ini. Ada harum, lautan, ombak segala macam. Cuman kadang kita tidak paham tujuannya untuk apa sih ini semuanya. Begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yatasawwar ayyahjubahu syai'un walladzi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana akan terbayang semesta dunia ini menjadi penghalang padahal Allah alladzi dhahara fi kulli syai', Allah tampak pada segala sesuatu. Ingat, jangan masuk kepada keyakinan yang salah, keyakinan hulul. Allah ada pada segala sesuatu. Allah mewujud fi kulli makan, itu gak benar. Allah bukan ada pada setiap tempat. Akan tapi dhahara fi kulli syai' maknanya apa? Allah tampak dalam segala sesuatu. Lihat, orang yang sudah sampai kepada pemikiran yang benar dan sadar menggunakan akalnya, dia tidak melihat sesuatu kecuali Allah ada di dalamnya. Maksudnya apa? Dia faham langsung kenal Allah. Jadi jadi gini, lihat gunung tidak kelihatan gunung, memang dia lihat gunung, tapi tafakurnya sudah langsung, tidak pakai tempo, tafakurnya langsung gunung. Oh subhanallah, Allah yang dilihat. Allah ngelihat gunung, bukan Allah di dalamnya. Ngelihat gunung langsung subhanallah, ngelihat cacing, lihat ulat, subhanallah, langsung dia ingat Allah. Jadi tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah ada di situ, bukan Allah berada di situ. Maksudnya apa? Mengingatkan dia kepada Allah, tembus pandangnya langsung kepada Allah. Jadi bukanlah lihat dunia, kagum, makanya namanya tafakkur. Masih ingat, tafakkur itu bukan khayal. Tafakkur harakatun nafsi fil maqulat, menggunakan akal pikir kita kepada sesuatu yang makul, urusan yang dipikirkan oleh akal. Kalau khayal itu urusan fisik, mohon maaf. Kalau seseorang, kadang-kadang ini ada seorang santri yang ngaco, saya mau ngelihat perempuan telanjang agar saya bisa tafakkur. Oh gila, itu bukan tafakkur, khayal. Tafakkur itu bukan lihat manusia fisik yang membangkitkan syahwat, bukan. Kalau bicara tentang organ tubuh, berpikir subhanallah, Allah menciptakan organ tubuh ini. Berpikir bagaimana dengan organ semacam ini, Allah menciptakan dari sini begini. Itu tafakkur. Lah kalau santri ngantuk tadi yang ngomong, saya pengen lihat perempuan, alasannya pengen tafakkur. Itu bukan tafakkur, sebab itu khayal. Tafakkur itu adalah bukan melihat zatnya seperti itu, akan tapi langsung sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilihat dari mata, subhanallah, ada bebasahan terus. Kalau basahnya diambil oleh Allah saja nggak bisa kedip kita. Kalau anda tidak punya ludah, tidak tahu bagaimana kisah mulutmu. Semuanya ini adalah Allah ciptakan. Kita renungi ini bahan tafakkur, sehingga tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah di dalamnya. Maksudnya langsung sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tinggal di dalam diri kita, bukan Allah berada di tembok-tembok, bukan. Akan tapi menyambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yatasawwar ayyahjubahu syai'un huwa alladzi dhahara li kulli syai'. Bagaimana akan semesta ini menjadi penghalang, manusia dan isinya menjadi penghalang, padahal walladzi dhahara likulli syai', sementara Allah telah tampak untuk segala sesuatu. Likulli syai', segala sesuatu, artinya begini, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi, telah bertasbih semua yang di semesta langit dan bumi. Semuanya ini adalah kenal Allah Subhanahu wa taala. Semua kenal Allah, semesta kenal Allah. Sampai kalau kita mendengar berita dari Nabi SAW, kisah Nabi tentang pelepah korma yang biasa disandari oleh Nabi SAW, akhirnya menangis. Dia kenal Nabi dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan semua semesta ini patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali manusia yang punya berakal ini kadang dengan kesombongannya tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini bertasbih, hanya kita tidak pernah mengerti bagaimana tasbihnya burung, bagaimana tasbihnya pepohonan, bagaimana tasbihnya ikan. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kenal Allah. Allah tampak kepada mereka. Jadi ikan kenal Allah, semuanya kenal Allah. Dan manusia pada dasarnya, fitrahnya pun mencari Allah. Cuman kadang dikuasai oleh kesombongannya sehingga ia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, fitrah manusia semua mencari Tuhan. Coba kalau anda pergi ke hutan belantara, di sana ada komunitas, gerombolan kaum, gerombolan manusia
lihat apakah mereka menuhankan sesuatu? Pasti ada mereka yang dituhankan, mungkin yang dituhankan kepala sukunya, dituhankan pohon besarnya, dituhankan matahari, ada. Jadi semua manusia berakal dan fitrah sehat, fitrahnya itu mencari Tuhan. Artinya Allah menampakkan dirinya untuk semua ciptaannya. Hanya kadang-kadang sang ciptaan tersebut namanya manusia dikuasai oleh kesombongannya, sehingga tidak pernah menemukan sang pencipta. Kalau diajak dialog, jalan, tapi ternyata mengingkari. Apakah ini ada menciptakan? Oh ada. Setelah dia yang menciptakan siapa? Tuhan. Mereka enggak, itu terjadi dengan sendirinya. Maka orang ateis saja yang gila dia, yang tidak percaya adanya sang pencipta. Nah, jadi fitrah manusia semuanya mencari Tuhan. Dan fitrah ciptaan dan semua ciptaan Allah itu kenal Allah. Kenal Allah, semuanya kenal Allah. Kecuali manusia dan jin yang dikuasai dengan kesombongan. Manusia dan jin dikuasai oleh kesombongan, maka menjadi tidak kenal Allah. Biarpun di saat dialog dengan akalnya dia kenal Allah, tapi ternyata pengingkaran dalam hatinya karena ditutup oleh kesombongannya, menjadi tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi tampak, jadi semua makhluk kenal Allah dan bertasbih, termasuk manusia pada dasarnya semacam itu. Semua manusia fitrahnya mencari Tuhan. Cuma kadang waktu mencari Tuhan dia menuhankan sesuatu. Karena tidak ada bimbingan, maka ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan api, menuhankan pohon besar. Akan tapi pada dasarnya mereka mencari Tuhan, maka perlu bimbingan. Allah berikan akal agar berpikir, masa Tuhan kayak api, masa Tuhan kayak matahari yang sesaat tampak, sesaat tidak, masa Tuhan seperti ini? Bukan. Maka dibimbing oleh akalnya untuk bertafakkur. Kemudian setelah itu ada wahyu yang memberikan tahu bahwasanya Tuhanmu adalah Allah. Jadi pada dasarnya semua makhluk ini akan sujud kepada Allah, tasbih kepada Allah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Innama dzahara likulli syai'. Kaifa yatasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwa dzahiru qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana Allah itu akan terhalang dari dirimu, hai hamba Allah. Sementara apa? Allah itu al-zahir yang maha jelas, qabla wujudi kulli syai'. Artinya apa? Semesta ini semula adalah tidak ada, lalu menjadi ada. Jadi sebelum adanya semesta, Allah maha ada. Bagaimana yang maha ada kok menjadi tidak ada gara-gara sesuatu yang semula tidak ada lalu diadakan oleh Allah? Aneh. Yang ada secara dzati adalah Allah. Allah ada dzati, Allah maha ada. Sebelum menciptakan manusia, sebelum menciptakan semesta, Allah maha ada. Baik, semua selain Allah adalah mula-mula tidak ada. Kemudian setelah itu, setelah Allah yang maha ada kemudian mengadakan semesta ini, bagaimana sesuatu yang semula tidak ada lalu diadakan Allah menjadi menutup kita untuk kenal zat yang maha ada? Aneh. Maka ini adalah ungkapan-ungkapan keanehan bagi orang yang berpikir. Aneh sekali kalau kamu ternyata dari tidak ada, atau dunia yang semula tidak ada lalu diadakan oleh Allah, lalu kamu menjadi tertutup dari zat yang maha ada. Lanjutannya adalah kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adhar min kulli syai'. Bagaimana kebayang tertutup Allah itu dari dirimu, sementara Allah itu adalah adhar min kulli syai', sangat lebih jelas dari segala sesuatu. Karena apa? Semuanya selain daripada Allah, keberadaannya adalah bukan dzati, akan tapi aridi, atau diadakan oleh Allah. Zat yang maha ada hanya Allah. Selain Allah ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, dari yang ada secara dzati dibanding dengan ada yang diadakan, maka makna yang lebih jelas tentu semua orang faham dengan akalnya. Yang jelas adalah yang ada secara hakiki, secara dzati, yaitu Allah. Adapun semesta semuanya karena ada diadakan oleh Allah. Tidak mungkin yang adanya diadakan mengalahkan dengan sesuatu yang adanya adalah dzati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Bagaimana akan terhalang? Bagaimana seorang hamba terhalang untuk kenal Allah sementara Allah itu maha tunggal? Maha tunggal. Alladzi laisa ma'ahu syai'. Tidak ada, ma'ahu beda dengan bihi.
Jadi kalau semesta ada, billah, karena diadakan oleh Allah. Tidak ada yang ada secara hakiki yang menyertai Allah, tidak ada. Tidak arsy, tidak malaikat, semuanya mula-mula tidak ada. Jadi yang ada Allah, kemudian setelah itu Allah mengadakan malaikat, mengadakan semesta. Jadi yang lain semesta ada billahi, karena diadakan dengan Allah, diadakan oleh Allah. Kalau ma Allah, tidak ada yang menyertai keberadaannya dengan Allah, sebab yang ada hanya Allah yang maha tunggal. Allah maha tunggal, semuanya mula-mula tidak ada. Baik, bagaimana yang ada hakiki hanya Allah kok? Yang ada hakiki hanya Allah. Bagaimana yang adanya tidak hakiki menjadikan engkau tidak bisa melihat yang ada dan hakiki? Semesta, kekayaan, semua yang ada ini adalah ada, tapi adanya adalah diadakan oleh Allah. Yang maha ada hanya Allah. Yang maha tunggal, tidak ada duanya. Semuanya selain Allah adalah diadakan. Bagaimana bisa terjadi sesuatu yang diadakan oleh Allah menjadi menghalangi Allah? Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana Allah terhalang darimu sementara Allah sangat dekat, lebih dekat daripada segala sesuatu. Allah yang paling dekat. Sampai dikatakan lebih dekat dari hablil warid, tulang urat leher ini. Lah kedekatan maknanya bagaimana? Kedekatan, kalau bertanya bagaimana Allah dekat, bukan dekat hissi, bukan dekat tempat. Kalau Allah tidak memerlukan tempat, akan tapi begitu dekatnya Allah dengan diri kita, begitu dekatnya Allah dengan diri kita, lebih dekat daripada sesuatu yang paling dekat dengan kita. Ada pertanyaan bagaimana memahami makna ini? Memahami makna ini adalah asalkan kau jauhkan dari makna kedekatan fisik, maka kau akan faham makna ini. Bukan berarti makna dekat, oh dekat begini, dekat, itu fisik. Allah bukan jauhar. Allah tidak seperti apapun yang kau ketahui tentang apapun yang bisa dekat kepadamu. Jadi Allah bukan butuh tempat. Jadi bukan dekatnya tempat lalu duduk dengan kita, bukan. Jadi kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala bukan kedekatan fisik, bukan kedekatan tempat, karena Allah tidak memerlukan tempat. Akhirnya apa? Kedekatan Allah adalah, lihat, setiap saat Allah berikan pertolongan kepadamu. Lihat, pertolongan kepadamu untuk menggerakkan jantungmu agar berdetak seperti wajar, seperti layaknya, sehingga peredaran darahmu tetap berjalan normal, sehingga kau bisa bertahan hidup, hembusan nafasmu dan seterusnya. Kedipmu, lihat, berkeinginan kedip langsung diberi pertolongan Allah, bisa kedip, lihat, cepat sekali. Lihat, kalau orang lain menolong, mas tolong, masih perlu tempo, tapi Allah memberikan pertolongan kepada hambanya nggak pakai tempo. Memang ada pertolongan yang pakai tempo, karena memang menurut Allah belum waktunya itu diberikan. Tapi ketahuilah, kita pengen kedip-kedip, Masya Allah, langsung ngerasain enak, nafas, detak jantung dan seterusnya, semuanya adalah pemberian dari Allah. Begitu dekatnya Allah dengan kita. Lah maknanya seperti itu, bukan dekat tempat. Yang meyakini Allah dekat dengan kita dalam tempat, maka keluar dari iman. Sebab apa? Allah tidak memerlukan tempat. Kemudian, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'. Bagaimana Allah terhalang daripada semesta dan isinya ini? Padahal laulahu, kalau bukan karena Allah, maka ana wujudu kulli syai', segala sesuatu ini tidak ada. Bagaimana Allah yang maha ada lah kok terhalang dari sesuatu yang adanya pun diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ajaban, sungguh mengherankan. Kaifa yadharul wujudu fil adami. Kaifa wujudu fil adami. Jadi begini, yang wujud hanya Allah. Selain Allah ini pada dasarnya mula-mula adam, tidak ada. Tidak ada. Lalu diadakan oleh Allah. Maka yang harus kita yakini bahwasanya adanya kita ini bukan dari zat kita sendiri, tapi diadakan oleh Allah. Maka dari itu mengherankan, sesuatu yang semula itu adalah tidak ada, kemudian menjadi ada. Menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada, kita semula tidak ada, dunia tidak ada, anak semula tidak ada, Allah beri anak kepada kita. Maka jangan sampai sesuatu yang semula tidak ada menghalangi kita untuk melihat dan yang maha ada. Di sini al-wujud fil adam, wa kaifa yadharul wujudu fil adami.
Jadi semestinya kita itu melihat manusia ini seperti tidak ada dalam makna keyakinan. Artinya apa? Yang ada hanya Allah. Tapi bukan begini, bukan oh dunia ini adalah palsu. Palsu maksudnya bohongan. Oh enggak, dunia itu nyata ada. Cuman dibanding dengan urusan akhirat sangat sederhana. Semu sepertinya seperti itu, tapi dunia ada tanggung jawab di sini. Lalu jangan berkata, wah ini harta ini semua kita ambil nggak apa-apa, kan khayal ini bukan nyata. Loh kok kamu saya pukuli, saya kan jangan pukuli saya dong, saya nyuri. Kan saya nyuri sesuatu yang tidak nyata, nanti ngaco nanti orang. Ini berbahaya. Ada dunia ada, ini hartanya orang ada tanggung jawab di balik ini semua. Cuman di saat bicara tentang dunia dengan akhirat, maka dunia seperti tidak ada. Tapi dunia ini ada hakiki, ada benar, tapi keberadaannya bukan dari dzati, bukan dari zatnya dunia, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sesuatu yang semula tidak ada kok berubah menjadi sesuatu yang adanya, menghalangi sesuatu zat yang maha ada, menghalangi yang maha ada. Maka mengherankan. Dilanjutkan, wa kaifa yathbutul hadithu ma'aman lahu wasful qidam. Yathbutul hadithu ma'aman lahu wasful qidami. Bagaimana engkau hai hamba yang katanya punya iman kepada Allah, bagaimana sesuatu yang hadis, namanya dunia ini hadis, kok mengalahkan sesuatu yang qidam yang dahulu. Hadis ini baru. Yathbutul hadithu, hadis yang baru, ini baru. Semesta ini baru. Yang maha dahulu hanya Allah. Wa kaifa yathbutul hadithu, bagaimana sesuatu yang baru ini akan tetap, akan ada ma'aman lahu wasful qidami, di saat dibanding dengan zat yang maha dahulu. Artinya apa? Kamu itu kan berpikir dunia ini adanya pun setelah kamu pertama tidak punya duit, kemudian jadi duit, punya duit, kemudian pohon itu dulu tidak pernah ada, kamu tanam, kemudian setelah itu ada. Ibaratnya begini, lah kok aneh, semula tidak ada kau adakan, kemudian kamu sembah. Ibaratnya begitu, menghalangi dirimu kenal Allah. Dunia kau sembah, kau tuhankan, lupa kepada Sang Pencipta. Bagaimana sesuatu yang hadis, yang baru, dunia ini menjadi kau anggap adanya secara sesungguhnya, mengalahkan sesuatu yang maha ada, yang maha dahulu. Yang baru kok bisa mengalahkan yang dahulu, itu bagaimana kisahnya? Wong yang baru ini diadakan oleh zat yang maha dahulu. Bagaimana? Gara-gara ada yang baru yang merupakan ciptaan, lalu kamu lupa Sang Pencipta. Sederhana, artinya begini, bagaimana sang pencipta terkalahkan dengan ciptaan? Bagaimana kamu itu? Kamu bertemu dengan ciptaan Allah, langsung lupa dengan Sang Pencipta. Aneh benar dirimu itu. Melihat dunia, kekayaan, harta dari Allah, tapi dirimu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibn Athaillah As-Sakandari pakai istilah ya'jaba, mengherankan. Maka dari itu kesimpulannya, mari kita selalu menggunakan akal kita, dibimbing oleh wahyu tentunya, agar kita merenung bahwasanya jangan sampai kesimpulannya daripada hikmah yang panjang ini, jangan sampai dunia yang Allah berikan kepada kita ini menjadi hijab antara kita dengan Allah. Bahkan semestinya dunia yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab pertama kita kenal Allah, kita melihat Allah di situ, bukan melihat Allah tinggal di situ, sudah jelaskan tadi. Artinya melihat dunia yang Allah berikan kepada kita, misalnya proyek kaya raya, alhamdulillah kenal Allah, aku diberi oleh Allah rizki, syukur kepada Allah, langsung digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberi pangkat pun demikian. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadi sebab kita semakin kenal Allah, bukan penghalang antara kita dengan Allah. Sekaligus hikam yang panjang ini isyarat alangkah banyaknya seorang hamba yang diberi oleh Allah dunia menjadi terlena, lupa dengan yang memberi.
itulah orang kufur, orang yang terkutuk, orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semua yang ada di sini yang mendengar suara ini, lihat apa yang telah Allah berikan kepadamu. Istrimu, jangan sampai gara-gara istri engkau bekerja di tempat yang haram karena tuntutan istri. Jangan sampai gara-gara istrimu engkau melakukan yang Allah murkai. Jangan-jangan gara-gara suamimu, itu karunia dari Allah. Jangan-jangan gara-gara mencari dunia lalu engkau meninggalkan sholat. Jangan-jangan gara-gara mengejar pangkat engkau langgar Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jadikan semua yang Allah berikan kepadamu ini kendaraan, sarana, tangga untuk menuju pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.